Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ananda, materi hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, materi ini merupakan materi terakhir pada semester 1 ini. Semoga pada semester 2 besok kita sudah bisa untuk bertatap muka kembali. Anak-anak ibu semuanya, sebelumnya Ananda pasti pernah membaca teks tentang suatu fenomena, baik itu fenomena alam, contohnya seperti longsor, pelangi, lalu ada fenomena sosial, contohnya seperti demo atau tentang kenakalan remaja, dan fenomena budaya, contohnya seperti wayang atau tarian daerah. Jika ya, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, kira-kira apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, tujuan dari teks eksplanasi yaitu untuk menerangkan atau menjelaskan serangkaian proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosial kultural. Dengan demikian, teks eksplanasi selalu menggambarkan secara rinci bagaimana proses dari suatu peristiwa. Nah, untuk ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, strukturnya terdiri dari identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Ciri-ciri yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang kelima, memiliki atau menggunakan second markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan kata berikutnya dan terakhir. Lanjut, struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Apa itu identifikasi fenomena? Yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Contohnya, awal pemerintah Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Oleh karena itu, tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, ini merupakan identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu merinci kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kualitas maupun kronologis. Contoh, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintah Mataram
tahun 1621 sampai 1677 dan pemerintah Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama Cirebon diubah menjadi kabupaten. Nah, ini penggambaran rangkaian kejadian dirinci secara rinci ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contoh, dengan demikian tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuh yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak nasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Nah, itulah merupakan ulasan, yaitu berupa komentar ya. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi tentang banjir. Silakan Ananda baca contoh yang Ibu paparkan di sini, yaitu tentang banjir. Silakan dibaca dan disimak ya. Nah, yang tadi merupakan contoh teks eksplanasi. Masuk pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Untuk Ananda ketahui, konjungsi itu merupakan kata penghubung ya. Contohnya di sini antara lain, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Lalu kaidah yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contoh kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritaannya. Yang keempat, di dalam teks banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, kita masuk pada langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik dikuasai yang tentunya aktual. Setelah menentukan topik, kemudian menyusun kerangka teks yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik ini dapat disusun dengan urutan kronologis. Yang ketiga, setelah menyusun kerangka teks, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan. Dapat berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Yang terakhir, setelah mengumpulkan bahan, langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, itulah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, untuk tugas Ananda, silakan Ananda kerjakan LKS halaman 57 sampai 61 di buku tugasnya ya, Nak. Cukup membuat jawabannya saja seperti A, B, C, atau D. Nah, Ananda selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.